Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wahyudi MED selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkebunan. Perkenalkan, nama saya Syarif Khalid dari jurusan Teknologi Pertanian dengan program studi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan kelas 5 ABTP. Baik, saya akan mempresentasikan hasil proposal penanganan masalah penyakit Ganoderma atau busuk pangkal batang pada kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elais guineensis Jack merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara sesudah minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kepala kelapa sawit terbesar di dunia. Selain peluang ekspor yang semakin terbuka, pasar minyak sawit dan minyak inti sawit di dalam negeri masih cukup besar. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit atau CPO dan minyak inti sawit PKO adalah industri vaksinasi atau ranivasi, terutama industri minyak goreng. Penyakit busuk pangkal batang merupakan penyakit yang merugikan, terutama pada kelapa sawit. Nah, penyakit ini menyerang pada pangkal batang kelapa sawit di bagian bawah. Nah, Ganoderma ini menginfeksi pada jaringan akar tanaman, kemudian tumbuh dan berkembang di bawah permukaan tanah. Infeksi Ganoderma terjadi melalui luka dan lentisel pada tanaman, sering ditemukan pada leher akar yang pecah. Serangan Ganoderma ini sering terjadi pada tanaman kelapa sawit yang remaja. Nah, di sini masalah yang harus kita selesaikan pada kelapa sawit yang terserang oleh Ganoderma atau busuk pangkal batang, yaitu bagaimana untuk tanaman ini bisa bertahan hidup atau sembuh dari penyakit Ganoderma tersebut. Nah, kasus yang terjadi di lapangan adalah bahwasannya ada 100 pohon kelapa sawit yang terserang Ganoderma, busuk pangkal batang. Nah, di sini yang harus yang kita perlukan dalam penanganan masalah ini yang pastinya yaitu sumber daya manusia. Berapa jumlah karyawan yang bakal kita perlukan dalam penanganan masalah ini? Nah, maka karyawan yang kita perlukan dalam penanganan busuk pangkal batang ini adalah 10 orang karyawan. Nah, di sini berpengalaman kerja. Diperlukan karyawan yang sudah berpengalaman kerja minimal 2 tahun kerja dengan optimal, dengan sudah mahir dalam pengendalian busuk pangkal batang, sudah mempunyai pengalaman 2 tahun dan bisa mengendalikan busuk pangkal batang tersebut. Nah, untuk latar belakang pendidikan itu minimal SD. Karena apa? Karena minimal dia tahu tulis dan baca. Nah, di sini ada dalam pengendalian Ganoderma tersebut mempunyai peraturan ataupun SOP yang tertulis. Hingga inilah latar belakang yang harus karyawan miliki, yaitu pendidikan SD. Nah, baik, kita lanjut. Di sini pembagian kerja pada pengendalian Ganoderma tersebut terbagi menjadi 5 kelompok. Kenapa 5 kelompok? Karena setiap pohon yang terkena serangan daripada Ganoderma atau busuk pangkal batang ini akan dikendalikan 2 orang. Pada umumnya sering dikendalikan memang 2 orang karyawan. Karena apa? Di sini karyawan bukan pekerjaannya cukup menguras tenaga. Karena apa? Karena bakal membuat parit di sekeliling perakaran yang terserang Ganoderma tersebut. Maka di sini karyawan tersebut bermain parang dan cangkul. Nah, disinilah kita perlukan 2 orang karyawan untuk penanganan masalah Ganoderma tersebut. Nah, di sini
alat-alat yang kita gunakan untuk pengendalian ganda tersebut. Yang pertama kita ada gunakan cangkul, yang kedua parang, yang ketiga ada ember, yang keempat ada clamp expired, yang kelima itu ada suatu boot, dan yang keenam itu ada sarung tangan. Nah, berapa sih jumlah yang bakal kita gunakan dalam penggunaan alat tersebut? Nah, di sini kita gunakan cangkul sebanyak 10. Karena apa? Karena mengingat karyawan kita adalah 10, maka setiap karyawan memiliki cangkul satu. Nah, selanjut di parang, juga parang sama halnya satu, setiap orang satu, maka di sini parangnya berjumlah 10. Nah, ember ini 5. 5 ini berarti setiap kelompok atau setiap pembagian itu hanya ada satu ember untuk pengendalian tersebut. Nah, ember ini digunakan biasanya untuk menimba ketika ada air yang tergenang dikuras dengan ember. Nah, knapsack di sini hanya dua knapsack yang digunakan. Karena apa? Jangka knapsack ini juga banyak, karena tidak perlu banyak, karena yang knapsack sendiri juga kan satu knapsacknya juga 15 liter, maka dalam satu knapsack ini bisa mengendalikan banyaknya tanaman tersebut, maka cukup 2 knapsack yang digunakan 2 karyawan. Nah, juga mengenai APD ataupun sepatu boot yang terutama, maka sepatu boot juga diutamakan di sini 10. Karena karyawan kita adalah 10 karyawan, maka kita gunakan sepatu boot yang 10. Nah, juga sama halnya dengan sarung tangan, maka sarung tangan ini juga 10. Karena mengingat karyawan kita itu berjumlah 10 orang. Nah, karyawan dapat mengoperasikan peralatan tersebut. Pastinya bisa mengaplikasikannya. Karena cangkul seperti parang dan cangkul ini hal yang rumlah itu biasa digunakan oleh masyarakat, apalagi seorang petani, maka hal ini hal yang mudah bagi seorang petani. Nah, kayak gitu. Untuk knapsack juga sama halnya, sering digunakan oleh masyarakat atau petani. Nah, kita lanjut kepada metode. Nah, di sini metode untuk pengendalian penyakit busuk pangkal batang ini atau penyakit Ganoderma ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita menggunakan pengendalian kultur teknis. Nah, seperti apa kultur teknis ini? Nah, kultur teknis ini adalah untuk mengurangi serangan Ganoderma pangkal batang kelapa sawit, diperlukan dibumbun dengan tanah. Bumbun dengan tanah, maka itu sepertinya kayak digemburkan, ditimbus seperti itu. Nah, pembumbunan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari investasi atau Basidiospora di batang kelapa sawit. Pemumbunan tanah pada pangkal batang dapat memperpanjang untuk produksi selama kurang lebih 2 tahun. Pembuatan parit, nah yang saya katakan tadi, pembuatan parit di sekeliling tanaman yang sakit, tanaman yang terserang Ganoderma. Nah, dengan memberikan belerang, kemudian dilakukan introduksi trichoderma, pengaplikasian trichoderma yang bakal digunakan oleh knapsack spire. Itu gambaran daripada pengendalian kultur teknis. Nah, sini kita masuk ke pengendalian kimiawi. Nah, pengendalian kimiawi pastinya kita pasti menggunakan fungisida. Nah, fungisida yang kita gunakan di sini adalah fungisida sistemik terhadap Ganoderma. Terutama fungisida dari kelompok triazole, seperti tridemov atau triadimenol dan trimethoprim. Penggunaan lebih dianjurkan sebagai tindakan preventif terhadap tanaman sehat di area bekas Ganoderma. Dapat digunakan secara curahan di tanah atau dengan semprotan menggunakan knapsack. Pangkal batang dengan konsentrasi yang dilakukan yaitu 0,25% sebanyak 3-4 liter per pohon. Nah, dengan pusingan 4 bulan atau secara injeksi batang sebanyak 20 ml per 6 bulan. Seperti itu. Yang selanjutnya kita menggunakan pengendalian hayati. Nah, hayati di sini mengingat sifat Ganoderma ini sebagai patogen tular tanah, maka pengendalian hayati merupakan taktik pengendalian yang paling efektif, terutama apabila disertai dengan penggunaan bibit. Nah, penggunaan bibit yang telah diberikan perlakuan dengan agen hayati. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, maka kita harus perlu melakukan cara efektifnya yaitu pemberian agen hayati kepada bibit agar tidak terserang ketika saat peremajaan tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, jumlah
dosis yang digunakan, maka di sini saya ambil jumlah dosis yang digunakan itu adalah kimiawi, khusus yang kimiawi. Maka ya di sini fungisida sistemik terhadap Ganoderma itu hasil yang baik, terutama fungisida dari kelompok triazol tadi. Maka fungisida yang digunakan untuk pengendalian ini saya ambil itu adalah contohnya Haksa dengan konsentrasi sama yang saya sebutkan tadi, yaitu 0,25% sebanyak 3 sampai 4 liter per pohon dengan pusingan 4 bulan atau secara injeksi batang sebanyak 20 ml per tiap 6 bulan. Sini metode sini ada metode yang bakal kita laksanakan ketika di lapangan. Maka metode yang pertama akan dilakukan adalah survei pada lahan perkebunan kelapa sawit yang terserang penyakit busuk pangkal batang atau Ganoderma tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan pengamatan pada tanaman yang terserang. Nah, apakah benar tanaman ini terserang oleh penyakit Ganoderma? Ketika memang itu benar, maka kita akan mencatat atau menandai untuk tanaman yang terserang tersebut. Kemudian memberi tanda. Nah, menandai tadi, kita menandai tanaman yang terserang. Setelah itu dilakukan pengendalian tanaman. Pengendalian tanaman dengan 3 metode, yaitu kontrol teknis dan kimiawi dan agen hayati tersebut. Nah, di sini ada momen atau time schedule pekerjaan yang dimana saya susun survei tanaman cukup hanya 2 hari. Setelah itu pengamatan gejalanya juga, pengamatan gejala dilakukan juga 2 hari semuanya. Memberi tanda juga tidak terlalu lama, maka 2 hari juga. Dan pengaplikasian juga 2 hari. Karena apa? Saya juga sudah menghitung jika 1 hari karyawan mampu mencapai 10 pohon satu kelompoknya, berarti 5 kelompok mencapai 50 pohon. Nah, karena penyakit yang terserang itu adalah 100 pohon, maka dalam 2 hari mungkin insya Allah bakal selesai dalam 100 pohon tersebut untuk pengendaliannya. Baik, saya akan rincikan untuk anggaran dan biayanya. Di sini saya sudah buat susunannya. Yang pertama di sini ada cangkul, yang dimana tadi jumlah barangnya adalah 10 dengan satuannya 80.000, maka totalnya jumlahnya 800.000. Juga yang kedua ada parang, yang jumlah barangnya adalah 10 dengan harga satuannya 50.000 dengan jumlah 500.000 semuanya. Dan ember, yang ketiga ada ember. Di sini saya ambil embernya hanya 5 dan harga satunya 20.000 dan totalnya jumlahnya ada 100.000. Nah, selanjutnya ada suatu bot yang jumlah barangnya adalah 10 dengan harga satuannya adalah 50.000 juga. 50.000 dengan total jumlah adalah 500.000. Baik, yang selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini adalah juga berjumlah 10 dengan harga satuan 5.000, maka jumlahnya juga 50.000. Kenapa expire hanya 2 yang kita gunakan. Nah, di sini harga satuannya 500.000, maka jika 2 adalah jumlahnya 1 juta. Nah, juga heksa adalah fungisida yang kita bakal gunakan tadi adalah heksa, yaitu 4, jumlah barangnya 4 botol. Nah, kita gunakan dengan harga satuannya 90.000, maka dikali 4 dengan jumlah 180.000. Nah, total untuk biaya alat dan bahan ini mencapai 3.130.000. Nah, belum kita hitung dengan upah karyawan. Di sini kita mempunyai karyawan dengan 10 orang, dan perorangannya mencapai 80.000 per hari, maka dikali dengan 8 hari kerja sama dengan 6.400.000. Nah, dijumlahkan dengan biaya alat dan bahan yang tadi 3.130.000, maka 6.400.000 ini ditambah dengan 3.130.000 dengan total 9.530.000 untuk biaya penanganan Ganoderma tersebut. Nah, mungkin hanya ini rincian yang dapat saya jelaskan untuk penanganan penyakit tersebut. Mungkin saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.